Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama 21 Channel. Di sini kita akan belajar tentang sholat Jumat untuk materi pendidikan agama Islam Budi Pekerti kelas 7. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk pembelajaran materi sholat Jumat pada kali ini. Yang akan kita pelajari adalah pertama, tentang pengertian dan hukum sholat Jumat. Yang kedua, ketentuan sholat Jumat. Yang ketiga, praktik sholat Jumat. Dan yang keempat, fungsi sholat Jumat. Kita menuju yang pertama, yaitu pengertian dan hukum sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dikerjakan setiap hari Jumat secara berjamaah pada waktu zuhur yang didahului dengan 2 khutbah. Perintah sholat Jumat disampaikan secara langsung dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dari ayat di atas jelas bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat ketika sudah diserukan azan atau sudah masuk waktu sholat Jumat, dan disuruh untuk meninggalkan seluruh aktivitas yang dalam ayat tersebut disebutkan jual beli. Tapi apakah hanya aktivitas jual beli saja? Tentu saja tidak. Aktivitas apa saja yang sedang dilakukan, kita disuruh untuk meninggalkan aktivitas itu dan bersegera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya adalah fardhu ain, yang artinya wajib bagi setiap laki-laki muslim yang telah memenuhi syarat. Syaratnya yaitu beragama Islam, laki-laki, kecuali yang mendapati halangan yang membatalkan kewajibannya. Nanti di belakang kita akan bahas apa saja halangan-halangan orang untuk melaksanakan sholat Jumat, atau apa saja yang hal-hal yang membuat seseorang itu diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Kemudian wanita dan anak-anak yang belum dewasa, hamba sahaya, dan orang yang dalam perjalanan atau musafir tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat. Berikutnya adalah ketentuan sholat Jumat. Di sini akan ada 4 pembahasan. Yang pertama itu syarat wajib sholat Jumat. Yang kedua syarat sah sholat Jumat. Yang ketiga sunnah-sunnah dalam sholat Jumat. Dan yang keempat adalah halangan sholat Jumat. Oke, kita menuju yang pertama, yaitu syarat wajib sholat Jumat. Apa itu syarat wajib? Syarat wajib adalah suatu hal yang menyebabkan seseorang itu wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal, sehat atau tidak gila. Yang keempat, laki-laki. Yang kelima, merdeka atau bukan, seorang budak atau hamba sahaya. Yang keenam, tidak ada udzur, dalam artian tidak ada halangan, baik itu secara fisik dan sebagainya. Yang ketujuh, tidak dalam keadaan musafir atau perjalanan. Yang kedua, syarat sah sholat Jumat. Syarat sah adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi agar sholat Jumatnya itu sah.
memenuhi syarat. Oke, yang pertama dilakukan pada waktu sholat zuhur. Ya, jadi menyesuaikan dengan waktu sholat zuhur, karena kita tahu waktu sholat itu jamnya berubah-ubah, berganti-ganti sesuai dengan letak matahari atau sesuai dengan peredaran matahari. Jadi disesuaikan dengan waktu zuhur pada saat itu jamnya jam berapa. Kemudian yang kedua, dilakukan 2 rakaat secara berjamaah. Jadi sholat Jumat ini sholat wajib yang harus dilakukan secara berjamaah, tidak bisa dilakukan sendirian atau munfarid. Yang ketiga, berkhutbah 2 kali sebelum sholat Jumat. Ini harus didahului dulu dengan 2 khutbah. Jika tidak ada 2 khutbah sebelum sholat Jumat, maka sholat Jumatnya tidak sah. Yang keempat, dilakukan di satu daerah yang dijadikan tempat tinggal. Yang dimaksud adalah bahwa masjid yang dilaksanakan atau yang digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat, di situ di lingkungan itu ada warga atau orang-orang yang tinggal di sekitar masjid tersebut. Kemudian yang kelima, sholat Jumat dilakukan sebagaimana sholat biasa, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi tata cara pelaksanaan sholatnya itu sama, rukun sholatnya itu sama dengan sholat-sholat yang lain, dari sejak takbiratul ihram sampai dengan salam. Yang ketiga adalah sunnah-sunnah dalam sholat Jumat. Apa saja yang disunahkan ketika kita melaksanakan sholat Jumat? Yang pertama, mandi yang bersih dan menggosok gigi. Ya, itu sudah menjadi kebiasaan kita ya, sering sebelum kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, kita mandi terlebih dahulu. Itu mandi sunnah. Kemudian yang kedua, memotong kuku, bercukur kumis, merapikan jenggot dan rambut. Nah, makanya kita sering memotong rambut ya, atau memotong kuku itu ketika hari Jumat, karena itu adalah sunnah. 3, berpakaian yang rapi, bersih dan terbaik. Terbaik di sini adalah pakaian yang diutamakan itu berwarna, meskipun tidak harus. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Yang kelima, menghindari makan makanan yang mengandung bau-bauan, karena akan mengganggu orang lain ketika kita makan makanan yang baunya menyengat. Keenam, bersegera datang ke masjid dengan berjalan kaki, perlahan-lahan dan tidak banyak bicara. Itu sunnahnya. Kalau naik kendaraan bagaimana? Ya boleh saja. Kemudian yang ketujuh, melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sholat sunnah ketika kita baru masuk ke dalam masjid, kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang kedelapan, duduk tenang sambil membaca Al-Quran atau berzikir ataupun bersolawat ketika khotib belum naik ke mimbar. Kemudian ketika khotib sudah naik ke mimbar, maka sebagai jamaah sholat Jumat kita harus mendengarkan dan diam, tidak boleh berbicara. Harus menggantinya dengan melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Yang adalah praktik sholat Jumat. Nah, jika kita sudah tahu dari ketentuannya, maka kita akan lihat bagaimana sih praktek penyelenggaraan sholat Jumat tersebut. Pertama, setelah terpenuhinya ketentuan sholat Jumat seperti syarat wajib dan syarat sah, sudah terpenuhi dulu. Kemudian seperti biasa ya, ada yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan 2 kali, ada yang azan 1 kali. Ketika azannya 2 kali berarti azan dulu ya, azan dulu. Kemudian azan yang pertama itu, setelah azan yang pertama melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat, kemudian baru khotib itu naik ke atas mimbar dan muadzin mengumandangkan azan. Nah, setelah khotib naik ke atas mimbar dan mengucapkan salam itu, jamaah harus diam dan mendengarkan khutbah. Lanjutannya yang kelima, setelah selesai khutbah Jumat, khotib duduk di antara 2 khutbah sambil membaca sholawat dan doa. Kemudian khotib berdiri kembali untuk melanjutkan khutbah yang kedua.
Setelah selesai khutbah kedua, dilanjutkan dengan sholat yang dipimpin imam sebanyak 2 rakaat yang dilaksanakan dengan suara yang jahar atau keras seperti sholat maghrib, isya, dan subuh. Jadi berbeda dengan sholat zuhur yang bacaannya itu syair, kalau sholat Jumat bacaannya jahar atau keras. Setelah selesai sholat Jumat, dilanjutkan dengan berzikir dan berdoa, lalu disunahkan mengerjakan sholat ba'da Jumat sebanyak 2 rakaat. Fungsi sholat Jumat yang pertama mempererat tali persaudaraan, yang kedua menambah keimanan, yang ketiga menambah ilmu pengetahuan karena ada khutbah di situ yang berisi tentang materi-materi keagamaan, yang keempat menambah pahala jelas, yang kelima adalah melatih disiplin, dan yang keenam persamaan hak dan derajat. Oke, itu saja yang bisa disampaikan dari saya untuk materi tentang sholat Jumat untuk kelas 7. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.